Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu buat hari ini. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Dan sebagai Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Panjang Kau Tuhan yang melawat kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau rapi setiap pelayan-pelayanmu Tuhan yang melayani Engkau, setiap jemaat. Biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan, sehingga ibadah kami ini Tuhan hadir Roh Kudus-Mu dalam tengah-tengah kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah pada sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita membaca ayat firman Tuhan dalam 1 Tawarin 16 ayat 36. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Kita mau datang dari Tuhan Yesus. Kita mau mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan Dia bangkit karena Dia Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku ditebus dengan darah yang kudus. Dia berikan anaknya yang kudus. Tiada celah dan mulia Dia korbankan bagiku, karena cintanya bagi hidupku. Kemuliaan hanya bagimu, hormat dan pujian bagimu Tuhan. Ku angkat tanganku menyembahmu. Ku menyembah Allah yang hidup, yang bertata atas hidupku. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku ditebus dengan darah yang kudus. Dia berikan anaknya yang kudus. Tiada celah dan mulia, tiada celah dan mulia Dia korbankan bagiku, karena cintanya bagi hidupku. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kemuliaan hanya bagimu,
Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur, ku ditebus dengan darah yang kudus. Dia berikan anaknya yang kudus. Tiada celah
bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Kemuliaannya bagimu, hormat dan pujian bagimu Tuhan. Ku angkat tanganku menyembahmu, kami menyembahmu. Ku menyembah Allah yang hidup, yang bertata atas hidupku. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu, untuk pengorbananmu di kayu salib buat kami semua Tuhan. Kami siang muji nama Engkau dan muliakan nama-Mu Tuhan. Hai Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Halo. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggalkan nama Tuhan, kita mau angkat pujian Ada Kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam
kuasa yang sanggup menyembuhkan kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Menekan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang sanggup, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhan Engkau, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Silakan itu Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca firman Tuhan. Dalam Ayub 22 ayat 22, kita akan berbaca sama-sama. 1, 2, 3. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Amin. Kita mau menyembah Tuhan seumur hidup kita, sepanjang usia kita. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Kami muji Engkau Tuhan. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku.
janjimu, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu, oh Yesus, Kau kemenanganku, oh Yesus, ada di pihakku, janji-Mu, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Kita mau bagi berdiri Bapak Ibu. Mengatakan oh Yesus, oh Yesus, Kau selalu sertaku, oh Yesus, takkan tinggalkan janji-Mu Tuhan, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu, oh Yesus, Kau kemenangan kami, Kau kemenanganku, oh Yesus, ada di pihakku, janji-Mu, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah, oh Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah, oh Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Kami mohon Ibu Royte berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di sesi yang kedua di petang hari yang indah ini Tuhan, Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami takkan berarti apa-apa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau sampai saat ini Tuhan kami ada sebagaimana adanya, semua karena anugerah kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Tuhan Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, kalau kami juga Tuhan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan Tuhan menerima sabda kebenaran Tuhan. Mari urapi setiap hati kami Bapa. Urapi Tuhan hamba-Mu yang sudah Tuhan Kau persiapkan untuk boleh memberitakan firman kebenaran-Mu Bapa, sehingga boleh menjadi kekuatan, menjadi Tuhan teguran buat kami Tuhan, seluruh Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada petang yang indah ini Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga kami seluruh Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada petang ini Tuhan, kami boleh Tuhan menerima sabda kebenaran Tuhan. Kami diperbarui, kami boleh memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan oleh karena firman-Mu Tuhan yang sudah Tuhan Engkau Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada petang hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, kita mau belajar mengenai mujizat. Di mana mujizat itu ada dan berdampingan sangat khas dalam kehidupan orang yang percaya, ya. Jadi mujizat bukan hal yang asing, bukan hal yang tabu, bukan hal yang tidak pernah kita dengar. Namun mujizat itu suatu hal yang selalu diperdengarkan kepada umat Tuhan. Oleh karena itu kita harus melihat perspektif pandangan orang percaya terhadap mujizat ini. Ketika mujizat ini dinyatakan bagi umatnya, bagaimana kita sebagai umat Tuhan menanggapi atau memandangnya, ya. Pada hari ini ada orang-orang yang mempercayai tentang mujizat, ada orang-orang yang tidak percaya akan mujizat. Ada orang-orang yang hidup, dia percaya dalam hidupnya, dia berjalan disertai dengan mujizat Tuhan. Selalu dalam hidupnya dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Tapi ada juga orang yang menganggap itu hanya sekedar kebetulan. Kalau ada saudaraku sakit, kemudian sembuh secara ajaib, itu kebetulan, ya. Atau ketika orang mendapatkan suatu kebaikan dari orang lain, itu anggapan ya karena aku berbuat baik, jadi dapat imbalan kebaikan. Jadi dalam hidup orang percaya ada dua hal. Orang-orang yang berjalan menghidupi, percaya akan mujizat menyertai hidupnya. Ada juga orang yang menganggap hal yang biasa, bahkan tidak percaya yang namanya mujizat. Ketika kita menghidupi hidup ini, kita hari ini di posisi yang mana? Apakah kita hidup di dalam lingkungan atau dalam suatu atmosfer yang percaya akan mujizat, atau kita menganggap itu semua hanya kebetulan? Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita itu ada di atas segala logika rasio manusia. Dan Tuhan kita juga dikatakan supranatural. Dia ada di luar, ingat ya, ada di atas mengatasi segalanya, ada di luar kehidupan manusia dalam hal supranatural. Dia tidak terbatas dengan apapun, waktu, dengan ruang, dengan segala bentuk yang ada di dunia ini yang kelihatan. Tuhan tidak dibatasi dengan hal itu. Ketika mujizat Tuhan itu dinyatakan bagi umatnya, Tuhan tidak memandang itu orang benar, itu orang fasik. Ketika Tuhan memiliki kemurahan yang besar, Dia nyatakan mujizat itu baik kepada orang yang percaya kepada Dia, juga mujizat itu dinyatakan bagi orang yang tidak percaya kepada Dia. Kenapa seperti itu? Karena ada kemurahan yang Tuhan berikan, Tuhan tabur di dunia ini untuk semua orang. Nah, namun kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa ketika Tuhan ada di atas rasio logika manusia, Dia Tuhan yang supranatural, yang pribadinya ada di luar rasio manusia, membuat kita percaya bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun Dia Tuhan yang tidak terbatas di luar sana, tapi hidup kita berdampingan, beriringan, berjalan dengan mujizat Tuhan. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tiada yang mustahil bagi anak-anak Tuhan yang selalu bersandar kepada hidupnya bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, bawa hidup kita, percaya akan mujizat Tuhan, sehingga hidup kita langkah demi langkah itu membawa mujizat. Apa sih mujizat itu? Kita harus tahu bahwa mujizat itu adalah sesuatu, dikatakan bahwa aksi yang spesial yang Tuhan berikan kepada umatnya. Sesuatu yang Tuhan lakukan secara spesial. Tidak semua orang mendapatkan, tidak semua orang menerimanya. Ketika ada orang-orang yang sakit parah, satu orang diizinkan Tuhan untuk meninggal, satu orang diizinkan Tuhan untuk sembuh total. Ada orang yang kena kanker, diizinkan Tuhan bertahun-tahun menderita kanker meninggal. Ada orang yang diizinkan Tuhan hanya sebulan 2 bulan merasakan sakit sembuh. Jadi suatu hal yang spesial, tidak semua orang mendapatkan, tidak semua orang menerima mujizat. Sehingga aksi spesial yang apa? Aksi spesial yang mengintervensi. Ada campur tangan Tuhan yang mengerjakan kehidupan manusia. Sehingga ketika campur tangan Tuhan itu bekerja, Tuhan tidak memandang hukum-hukum alam. Apa hukum alam? Kalau orang jatuh selalu ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Kalau kepleset ke bawah atau ke atas? Ya kali ke atas ya, pasti ke bawah. Jadi ada hukum-hukum alam yang Tuhan taruh, Tuhan tata dalam hidup manusia di alam semesta ini, yang Tuhan tidak selalu membatasi. Tuhan kasih batas antara lautan dan daratan. Tuhan kasih batas wilayah yang hujan dan wilayah yang reda. Tadi Riana cerita, rumahku tuh deres om, ya. Sampai depan gereja terang, gitu kan? Itu apa? Itu hal natural yang Tuhan kasih batas-batas. Oh berarti memang awannya hanya sampai situ aja, atau curah hujannya hanya sebatas itu saja. Enggak semua di Boja kena hujan. Tapi ketika Tuhan bekerja luar biasa, Dia Tuhan yang membatasi. Ketika Tuhan memakai hukum alam, itu dipakaikan ke dalam hidup manusia. Tapi ketika Tuhan campur tangan, Tuhan tidak terpengaruh dengan hukum alam itu, Dia bekerja. Orang yang sakit parah, kemudian dia sembuh. Harusnya vonis dokter, kan sering kita dengar kesaksian di YouTube. Vonis dokter harusnya meninggal, tapi dia sembuh dan dia bersaksi. Jadi ada campur tangan Tuhan yang mengerjakan hidupnya, sehingga orang itu menerima mujizat tanpa syarat. Ya. Dan juga apa? Sesuatu yang tidak biasa, yang tidak Tuhan kerjakan terus-menerus. Dia sakit, sembuh hanya karena doa 1 kali. Apakah dia sakit lagi kemudian hanya sekedar doa dia sembuh? Belum tentu. Mungkin mati langsung. Jadi mujizat Tuhan itu Tuhan nyatakan tidak terus-menerus dan suatu hal yang tidak biasa. Seperti seorang penginjil luar biasa, Reinhard Bonnke, ketika dia melayani di Afrika, dia banyak membangkitkan orang mati. Benar-benar orang mati dibangkitkan, tapi masih dalam memakai tubuh yang kita pakai hari ini. Jadi bangkit dari kematian. Kenapa hal seperti itu nanti kita belajar lagi. Jadi ada penginjil yang Tuhan pakai untuk membangkitkan orang mati. Ada penginjil yang di Cina, tangannya buntung. Dia melayani orang yang tangannya buntung, didoakan tumbuh. Tangannya tumbuh. Itu apa? Mujizat. Apakah Tuhan melakukan mujizat yang sama dengan orang yang buntung yang lainnya? Belum tentu. Hal itu Tuhan lakukan untuk apa? Untuk menyatakan kuasanya. Belum tentu terus-menerus terjadi. Apa sih mujizat itu? Tanda yang diberikan Tuhan kepada orang. Ada tujuannya. Kita buka Keluaran 4 ayat yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-4 ayat ke-8. Keluaran pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Amin. Keluaran 4 ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Jika mereka tidak percaya kepadamu, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua.
ketika orang-orang Israel ditindas, dijajah di Mesir, kemudian Musa diutus oleh Tuhan. Tuhan bilang, nanti tak berikan tanda yang pertama supaya mereka percaya. Kalau yang pertama nggak percaya, tak kasih tanda yang kedua. Sampai akhirnya berapa tulah? Ada 10. Fir'aun percaya saat itu. Tapi ketika momen itu sudah lewat, hatinya keras kembali. Mukjizat dinyatakan, tanda dinyatakan. Fir'aun percaya kepada Tuhan Israel. Benar-benar Tuhannya Musa itu luar biasa. Tapi ketika momen itu sudah lewat, tulah itu sudah diangkat dari Mesir, dia kembali keras hati dan menolak. Itu terus dia lakukan sampai tulah yang ke-10. Akhirnya Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Ketika Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, berarti apa? Sudah. Itu karena kehendaknya Fir'aun yang pertama menolak terus, ditolak, menolak, Tuhan menolak Tuhan. Lihat tanda, lihat matahari gelap gulita 3 hari, Tuhan ambil lagi. Lihat hujan es berhari-hari, Tuhan ambil lagi. Tapi dia selalu menolak. Karena apa? Ada tujuannya. Ketika Tuhan menyatakan tanda mukjizat bagi orang, satu hal yang Tuhan mau, dikatakan di ayat tadi, kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya. Jadi tujuan mukjizat dinyatakan itu ada tujuannya, suatu jembatan untuk orang bisa percaya akan Tuhan. Jadi kalau kita hari ini ke gereja, hari ini kita ikut Yesus, bukan cari mukjizat. Tapi ketika mukjizat pertolongan itu diberikan, itu harus jadi pijakan kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Kalau kita hari ini diizinkan Tuhan sakit, enggak sembuh, itu harus menjadi suatu hal seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan menolong kami, terpujilah Tuhan. Kalaupun Tuhan enggak menolong kami dari perapian, imanku tidak akan lepas dari Tuhan. Seperti itu. Tapi kalau hari ini kita dinyatakan, Tuhan memberikan mujizat bagi kita, itu harus jadi pijakan kita. Apakah kita sebelumnya tidak percaya atau kurang percaya akan Tuhan, kemudian Tuhan nyatakan mujizat, kemudian kita menjadi percaya, atau kita sudah percaya dan Tuhan berikan mujizat, harus menjadi pijakan untuk kita lebih percaya. Jadi ada tujuannya. Tidak sembarangan Tuhan memberikan mujizat, menyatakan mujizat bagi orang-orang hanya karena sekedar memberikan. Tuhan memberikan mujizat untuk satu pijakan, suatu jembatan, membuat kita lebih lagi percaya kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini kita sedang mencari mujizat Tuhan, kita kembali ke tujuan kita, iman yang murni. Ketika kita tahu bahwa kisah Fir'aun ini Tuhan menyatakan 10 tulah ya, terus menerus ya, 1, yang kedua, terus, dan Fir'aun percaya keras kembali, dia percaya keras kembali. Ada resiko yang berat ketika mujizat dinyatakan, tapi masih ada orang yang tidak mau percaya. Apa yang dirasakan oleh Fir'aun? Binasa di tengah laut. Jadi ketika mujizat itu dinyatakan kepada umatnya, mungkin kita hari ini atau besok nanti, atau yang kemarin-kemarin kita merasakan mujizat daripada Tuhan, ini harusnya aku enggak masuk hitungan, tapi karena Tuhan, jadi aku masuk hitungan. Harusnya aku enggak bisa masuk, harusnya aku enggak bisa keterima, harusnya aku enggak selamat. Tapi ketika aku bisa selamat, aku bisa masuk, aku bisa direkrut, aku bisa join dalam suatu perusahaan, itu karena Tuhan. Berarti Tuhan sedang menyatakan mujizat. Nah, itulah titik di mana kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Ketika kita meninggalkan, kita hari itu enggak sadar itu mujizat Tuhan. Ingat ada resiko yang lebih berat, kematian, kebinasaan. Pelan-pelan rohani kita mati, padam roh kita. Oleh karena itu, ada tujuannya yang terpenting adalah bukan untuk mengentertain, ya. Tahu entertain? Entertainer tahu yang di TV-TV presenter gosip, presenter acara itu kan sedang mengentertain. Sedang apa? Menghibur. Pelawak-pelawak yang ada di TV, yang kita lihat yang di YouTube sedang apa? Menghibur, mengentertain.
mujizat Tuhan itu dinyatakan bukan untuk di-show-kan, dipertunjukkan, bukan untuk mengentertain orang-orang, tapi satu hal, tujuan mujizat itu adalah untuk mengkonfirmasi, meneguhkan pesan Tuhan dan utusan yang Tuhan berikan. Seperti nabi-nabi yang kita baca di Alkitab, rasul-rasul yang kita baca Alkitab, ada tujuannya Tuhan menyuruh mereka. Tuhan mengutus Rasul Paulus, Petrus, dan rasul-rasul yang lain untuk menginjil, dan mujizat menyertai mereka. Karena apa? Satu hal, mujizat itu dinyatakan untuk meneguhkan Tuhan, bukan untuk meneguhkan orangnya yang diutus. Ketika Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan lainnya mengabarkan Injil ke bangsa-bangsa yang tidak percaya, ada pesan Tuhan yang mereka bawa yang harus disampaikan ke orang-orang supaya orang itu selamat. Banyak orang percaya Yesus dan menerima hidup yang kekal. Disitulah mujizat itu menyertai langkah mereka. Orang-orang itu ketika Petrus berjalan di tengah-tengah orang yang sakit, bayangannya saja bisa menyembuhkan tanpa didoakan, tumpangkan tangan. Ya. Hanya bayangannya saja sembuh. Hanya sapu tangannya saja ditaruh, sembuh. Ada mujizat. Jadi bukan berarti bayangannya itu ajaib. Bukan berarti sapu tangannya Petrus itu ajaib. Tapi satu hal, ketika mereka menjalankan pesan Tuhan, mereka hidup melangkah untuk satu tujuan yang mulia. Tujuannya kerajaan Tuhan. Hidupnya penuh dengan mujizat. Nah, kalau kita ingin merasakan mujizat demi mujizat, berjalanlah dalam jalan kerajaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, mau kita di sekolah, di pekerjaan, mau kita kuliah, apapun yang kita kerjakan, mari kita bawa kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam pekerjaan kita, kita bangun kerajaan Tuhan. Dalam sekolah, kuliah kita bangun kerajaan Tuhan. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan mujizat. Karena apa? Karena Dia, Tuhan, yang akan memberikan mujizat, tanda bagi orang-orang yang membawa kerajaan Tuhan di dunia ini. Ketika mandat Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Lah, penyertaan inilah yang Tuhan berikan kepada Petrus, Paulus, dan rasul yang lain, sehingga dia dapat menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, mempertobatkan banyak orang. Itu yang harus kita bawa hari ini. Ketika kita ketemu orang, bawa dalam doa, kita selamatkan dia, nyatakan mujizat bagi dia, supaya apa? Nama Tuhan yang dimuliakan. Oleh karena itu, penyertaan Tuhan itu penting bagi hidup kita. Setiap kita pasti ingin disertai oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhan yang lebih kompleks, lebih komplit lagi adalah ketika kita membawa mujizat Tuhan. Kita buka dalam Matius 12 ayat 38 sampai 39. Matius 12 ayat 38 39. Sudah ketemu? Matius 12 ayat 38 dan 39. Kita akan bacakan bersama. 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bertemu dengan Yesus, karena Yesus itu salah satu rabi tertinggi pada zaman itu. Jadi ingat ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus itu adalah seorang Yahudi yang sekolah agama itu tenanan, sehingga setara dengan Rasul Paulus ilmunya, setara dengan rabi-rabi yang lain. Sehingga Yesus kan punya kesempatan ketika dia berkhotbah di Serambi Salomo di Bait Allah, mengajar. Kan nggak sembarangan orang bisa mengajar di Bait Allah. Jadi benar-benar Yesus ini adalah seorang guru, rabi. Nah, ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bertemu dengan Yesus sedang menguji, Guru, berikan tanda
kalau memang benar-benar kamu ini utusan Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus? Dia hanya memberikan mujizat, tanda nggak akan diberikan kepada orang-orang Israel, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, selain tanda daripada Nabi Yunus. Kenapa seperti itu? Karena apa? Ada alasannya. Ada orang yang tidak diberikan tanda karena hatinya jahat dan tidak setia. Ayat 30, angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Jadi orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Israel kebanyakan pada zaman itu adalah orang-orang yang jahat, yang tidak setia. Nah, itu jangan sampai nempel dalam hidup kita. Karena jahat dan tidak setia itu sesuatu yang timbul dari dalam dulu. Orang mau selingkuh itu kan niat dulu ya. Niat mau selingkuh kan dari dalam. Niat orang mau jahat itu kan dari dalam dulu. Jadi Tuhan itu melihat hati. Kenapa mujizat itu tidak dinyatakan bagi kebanyakan orang, bahkan semua orang dunia ini? Tuhan juga menilai hati orang itu. Ketika hatinya ini tidak murni kepada Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan mujizat. Ketika orang yang hatinya jahat dan tidak setia menuntut tanda mujizat daripada Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan mujizat, itu tidak akan mempertobatkan orang itu. Ingat bahwa tujuan mujizat itu adalah supaya orang itu percaya. Jadi orang Farisi, ahli Taurat itu melihat mujizat Tuhan. Orang-orang Israel selama di padang gurun 40 tahun, setiap pagi dikasih roti yang turun dari langit. Kalau kita dapat roti kan beli dulu ke Alfamart, Indomart, kemudian ke toko-toko yang lain kita bakar, kita panggang. Tapi pada zaman itu orang-orang Israel hidup di padang gurun, enggak ada Alfamart di padang gurun. Sehingga dia apa? Hanya bersandar kepada Tuhan. Roti dari langit itu turun. Ada mujizat. Setiap sore kan mereka bosan. Tuhan bosan tiap hari makan roti. Tuhan kabulkan setiap sore, ingat ya. Setiap sore itu burung puyuh itu terbang setinggi kepala. Sehingga mereka tangkap burung itu bakar. Jadi kalau pagi makan roti, kalau malam makan daging. Sudah mujizat yang luar biasa yang dirasakan orang-orang Israel. Mereka melihat air keluar dari batu. Mereka melihat mujizat yang lain ketika mereka ditolong oleh Tuhan. Tapi mereka tidak percaya. Mereka lihat mujizat setiap hari. 40 tahun mereka lihat mujizat, tapi tidak membuat iman mereka percaya. Bahkan resiko yang lebih berat ketika mereka tidak percaya, mereka semua mati di padang gurun. Jadi ada orang-orang yang memang Tuhan tidak berikan mujizat. Karena Tuhan tahu, kalau aku kasih mujizat, kamu tetap tidak percaya. Matius 11 ayat 20 dan 21. Matius 11 ayat 20 dan 21. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Jadi ketika Tuhan itu menginjil ke desa-desa, kota-kota, ada kota-kota yang tidak, orang-orang yang di kota, orang-orang yang di desa, yang tinggal di daerah itu tidak mau bertobat. Bahkan dikatakan Yesus itu di Betsaida, di Korazim, di Tirus, di Sidon dikatakan paling banyak melakukan mujizat. Jadi mujizat itu bukan ukuran orang bisa percaya. Mujizat itu tidak menjadi ukuran iman orang itu bertumbuh. Tapi ketika mujizat itu dinyatakan, harus jadi pijakan untuk lebih percaya. Yesus saja melakukan mujizat banyak di kota-kota yang kita baca tadi. Tapi dikatakan tidak ada satupun yang bertobat. Tidak ada satupun yang berkabung, meratapi dosa-dosanya. Bahkan dikatakan dosanya akan lebih berat dari Sodom dan Gomora. Nah ini yang harus kita tahu. Bahwa hidup kita ini ketika kita mendapatkan mujizat daripada Tuhan,
harusnya membuat kita lebih percaya kepada Tuhan. Kita harus bertobat ketika melihat mujizat. Kita harus lebih percaya lagi ketika kita melihat mujizat. Apa tujuan Tuhan memberikan mujizat? Ada satu hal yang Tuhan mau. Dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Sudah ketemu? Amin. 1, 2, 3. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini Yohanes menuliskan semua kisah mujizat yang ada di kitab yang dia tulis. Dari sekian banyak mujizat hanya 7 yang ditulis. Nah, di sini dikatakan, Rasul Yohanes bilang, kalau apa yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizatnya dan segala keajaiban yang dilakukan Yesus, kalau ditulis, dikatakan seluruh dunia ini enggak cukup. Berarti kita harus tahu bahwa Yesus itu benar-benar dia pelayanan di dunia ini, banyak hal yang dia kerjakan secara ajaib. Tapi satu hal yang ditekankan oleh Yohanes ayat 31, supaya kamu percaya. Apa yang harus dipercayai? Yesus itu Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, baik kita mendapatkan mujizat atau kita tidak mendapatkan mujizat, kita harus tahu yang penting itu bukan dapat mujizat, bukan dapat pertolongan Tuhan. Itu memang kita butuh pertolongan Tuhan, tapi bukan yang kita cari. Yang kita cari adalah iman, pengenalan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, Juru Selamat, Mesias dan Anak Allah. Ketika kita membawa hidup kita kepada iman yang murni, dikatakan kita orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Tapi banyak orang, mungkin kita juga, kita lebih percaya kalau ada buktinya. Tuhan pun kasih. Kamu mau bukti apa? Tak kasih. Tapi satu hal, kalau bukti mujizat tak kasih, tanda ini tak kasih, bagaimana respon iman? Kalau iman kita percaya, Tuhan suka. Tuhan akan nyatakan lagi penyertaannya. Tapi kalau iman kita menolak, bahkan kita, oh ini kebetulan saja. Nah, resiko kebinasaan itu akan kita terima. Ingat bahwa mendung belum tentu hujan. Hujan pun belum tentu mendung. Benar ya? Bisa hujan tapi terang. Maksudnya cahayanya terang, gitu ya. Adapun juga mendung, gelap tapi hanya lewat saja, enggak hujan. Itulah seperti mujizat. Belum tentu orang yang percaya, orang Kristen itu percaya akan Tuhan. Belum tentu mujizat itu kalau diberikan. Belum tentu orang itu lebih percaya atau bahkan dia menolak. Oleh karena itu sandarkan iman kita kepada firman Tuhan. Sandarkan iman kita, pengenalan kita akan Tuhan kepada firman yang kita baca setiap hari. Jangan kepada tanda mujizat. Aku nanti kalau aku akan percaya sama Tuhan kalau hari ini ada orang ngirim beras. Kalau hari ini aku bisa masuk pekerjaan yang aku mau. Kalau hari ini aku bisa keterima ke sekolah yang aku suka, aku percaya Tuhan. Kalau kita bersandar kepada hal itu, semua kita murtad hari ini. Karena tidak semua yang kita inginkan dipenuhi oleh Tuhan, benar enggak? Tidak semua yang kita mau, yang kita doakan hari-hari ini Tuhan kasih. Kita bisa murtad. Tapi ketika kita menyandarkan iman kita kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan, nah disitulah kemurnian iman kita diuji oleh Tuhan. Kalau kita percaya janji Tuhan menyertai kita, janji Tuhan katakan dia akan mencukupkan kita, itu hanya tinggal waktu. Mau lama, mau sebentar,
kita yakin pasti Tuhan kasih, entah kapan. Oleh karena itu, bawa hidup kita, sandarkan hidup kita kepada firman, jangan kepada hal yang supranatural. Wah, nanti kalau Tuhan datang ke kamarku dengan malaikat-malaikatnya, aku baru percaya. Malah orang yang seperti ini malah tidak akan percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi juga Tuhan bekerja dengan hal yang natural. Tuhan juga bekerja tidak hanya secara supranatural mujizat, tapi dia juga bekerja kepada hal-hal yang natural. Kalau aku belajar rajin, kalau aku kerja yang baik, aku dapat promosi, aku dapat prestasi yang baik. Benar? Itu semua yang Tuhan yang kerjakan. Kalau aku rajin, aku telaten, aku tekun dalam satu hal, Tuhan akan berkati ini. Disitulah Tuhan juga bekerja lewat hal yang natural. Jadi mau mujizat, mau natural, Tuhan bekerja dalam semua hal. Tuhan bekerja ketika Dia menciptakan alam semesta. Tuhan juga bekerja ketika Dia membentuk kita, manusia. Tuhan juga bekerja ketika hanya firman, jadilah terang, jadilah hewan, jadilah lain sebagainya. Dia bekerja. Tapi Dia juga bekerja secara natural. Membentuk tanah itu menjadi suatu manusia, makhluk manusia. Jadi mau ada mujizat ataupun tidak, jangan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Kalau hari ini aku nggak ditolong Tuhan, enggak apa-apa. Aku tetap ke gereja. Kalau hari ini aku nggak ditolong Tuhan, ya enggak apa-apa. Aku tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Aku ditinggal pacarku, ya enggak apa-apa. Aku ditinggal siapapun orang terdekat kita meninggalkan kita, enggak apa-apa. Aku tetap cari Tuhan. Kalaupun mujizat dinyatakan, berterima kasihlah kepada Tuhan. Dan lebih percaya, lebih rajin lagi baca Alkitab, lebih rajin lagi berdoa kepada Tuhan. Saya undang pemain musik Well Singer. Kita mau angkat satu pujian lagu lama yang sangat bagus, yang memberkati saya. Nyatakan bahwa mujizat Tuhan itu ada setiap hari bagi setiap kita. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kita mau bawa iman kita kepada Tuhan. Nyatakan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman,
Kita mau bawa iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, membawa hati kita, Tuhan yang kita cari, mukjizat Dia sediakan setiap hari dalam hidup kita. Bahwa mukjizat ada setiap hari, dan kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang selalu menyertai hidup kita. Ketika kita membawa mandat kerajaan Allah di dunia ini, kita membawa kerajaan Tuhan dalam hidup kita, dalam sekolah dan pekerjaan kita, percayalah tanda mukjizat Tuhan akan nyatakan setiap harinya dalam hidup kita. Mari kita lebih lagi percaya kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi untuk beriman kepada Tuhan. Yesuslah Sang Mesias, Juru Selamat kita, Anak Allah yang patut kita percayai. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian ini bersama-sama. Selama ku menyembah-Mu Tuhan, ku percaya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Kami percaya Tuhan. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan bersama, selama ku menyembah-Mu, yes, Tuhan, kami percaya Tuhan, amin, bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat bahwa mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Ketika kami berjalan dengan jalan kerajaan sorga, dengan kerajaan-Mu yang kami bawa Tuhan, Kau nyatakan mujizat dalam hidup kami. Kami yang sakit Kau sembuhkan, kami yang sedang berduka Tuhan Kau hiburkan. Ada kuasa dalam firman-Mu yang akan membangkitkan roh kami. Ketika kami padam Tuhan, Engkau nyalakan api kami, supaya kami lebih lagi bersemangat mengiring Engkau Tuhan. Nyatakan Tuhan mujizat itu bagi setiap kami. Kami menyerahkan hidup kami, keberadaan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau mengerjakan Tuhan hal yang tidak baik dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau mengerjakan, membersihkan hati kami mungkin yang tidak setia, hati kami yang jahat Tuhan Kau bersihkan Tuhan, supaya kami mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Dan Kau bawa kami lebih lagi Tuhan untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kau berkati setiap kami Tuhan, anak-anak muda di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya mengatakan amin. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Saya undang petugas kelihatan maju ke depan. Kita akan pujian Ada Kuasa. Namanya
Dia Bapa yang kekal, Guru waktu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami mohon dari Mbak Sankis berdoa. Allah kami dalam kerajaan surga Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami telah memberikan persembahan Tuhan, Kau pakai persembahan ini Tuhan menjadi alatmu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberikan persembahan Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, lebih tambah lagi Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hari dan Yesus selalu ya amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memperhatikan warta sepekan. Pertemuan Guru Sekolah Minggu bersama penyuluh agama Kristen Kendal hari Senin pukul 6:30 malam, tempat di gereja. Ibadah wanita hari Selasa pukul 5 sore dilayani oleh WL Ibu Ani, renungan oleh Ibu Agung. Komsel Pro M dan Youth hari Kamis pukul 6 sore. Doa akhir pekan hari Sabtu pukul 6 sore, WL Ibu Nur, musik oleh Saudara Boes. Ibadah Raya Minggu, sesi pertama pukul 7 untuk orang tua, sesi 2 pukul 5:30 untuk single, wajib mendaftar. Doa akhir oleh Ibu Huda, WL Ibu Dian, singer Ibu Ani, Ibu Titus, musik Bapak Dadang, Saudara Boes, Saudara Farel, Saudara Peter, kolektan Bapak Eko Hartono dan Bapak Kuswanto, asar Bapak Ibu Kuswanto, Saudari Nana dan Saudari Ariana, multimedia Saudari Kesha, dancer Saudari Berta, Saudari Elois dan Saudari Pesta. Ibadah Raya Istimewa dalam rangka HUT RI ke-76 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sesi 1 dan sesi 2. Tema pakaian daerah atau tradisional. Kemudian guru piket sekolah minggu oleh Kak Lois, Kak Ariana dan Kak Bunga. Sekian kami undang Ibu Gembala untuk doa penutup dan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah sore ini secara luar biasa. Semua diberkati, Bapak Ibu, saudara. Ya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan syukur kepada Engkau Tuhan. Setiap Engkau berikan kesempatan buat kami untuk kami ibadah, menghargai hari Sabat Tuhan, menikmati Sabat Tuhan yang penuh kenikmatan Tuhan. Maka janji-Mu Engkau akan memberkati hidup kami Tuhan. Dan kami merayakan hari ini, sore ini Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa. Hadirat-Mu menjamah setiap hati kami, roh kami, jiwa kami. Untuk kami bersuka cita beriari di hadapan Engkau. Biar setiap pujian kami Bapa, penyembahan kami umat-Mu berkenan di hati Engkau, menjadi dupa yang harum, menjadi pewangian yang mewangi ini, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Gak berkat surgawi Kau curahkan atas depan kami. Gak kami yang sore ini datang dengan latih lesu beratur, angkat masalah-masalah kami yang mungkin kami lelah, tubuh kami, fisik kami yang mungkin sakit. Tuhan juga akan mampu menjamah kami, memulihkan kami. Yang punya pergumulan apapun Tuhan, Kau sanggup melepaskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk pelayan-pelayan yang ambil bagian dari pelayanan mereka 2 kali. Tuhan berkati jerih payah mereka Bapa, berkati pengorbanan mereka, waktu, tenaga hidup mereka untuk melayani Engkau. Dan kami percaya upah Tuhan yang Kau sediakan buat kami akan Kau sediakan Bapa yang terbaik, yang terindah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan kedangkan tangan kita. Kita mengambil berkat-berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati aku Terima dan kasih, melindungi aku. Haleluya. Tuhan menyinari aku dengan wajahnya dan memberi Terima aku kasih, kasih Tuhan. karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan Haleluya, memberi aku Yesus. damai sejahtera. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita pulang membawa berkat-berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan putra-putri yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja diberkati oleh Tuhan yang senantiasa menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa berkat pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Katakan salam, salam. Haleluya. Shalom.